Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau bertanya mengenai apa penyebabnya terjadi korupsi yang begitu banyak yang terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia ini dikenal dengan negara hukum ya teman-teman. Tapi kenapa sih korupsi di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah? Saya mau tanya kepada 3 orang teman-teman saya, menurut pendapat mereka apa yang penyebabnya terjadi korupsi di Indonesia. Oke, gas. Salam, selamat pagi. Di sini saya mau tanya, kan saya ada tugas ini. Tugas mengenai terjadinya masalah korupsi di Indonesia ini. Jadi saya mau tanya ke teman-teman, menurut teman-teman apa sih yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia ini terlalu banyak nih? Saya mau tahu pendapat teman-teman. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu karena para pemimpin itu tidak merasa cukup dengan apa yang sudah mereka miliki. Oh, boleh jelaskan sedikit? Karena ketika mereka dipenuhi dengan rasa keinginan, kalau kita memenuhi apa yang diinginkan daging ini, kan daging ini lemah. Jadi kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang dari setiap tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita. Seharusnya yang aset-aset yang kita pakai itu seharusnya dikasih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan sebenarnya, tetapi kita menggunakan hal itu untuk kepuasan diri kita. Itulah korupsi di Indonesia ini sangat tinggi. Kalau kita dicontohkan kayak grafik begini, kita itu nggak semakin berkurang, tetapi semakin naik. Oh, semakin naik. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan saya mau tanya lagi sama temannya yang satu. Mungkin menurut pendapat Mbak yang satu ini agak beda dari yang temannya. Boleh jelaskan sedikit pendapat dari Mbak mengenai korupsi? Apa pertanyaannya? Korupsi, mengapa Indonesia mengalami korupsi begitu banyak? Apa yang penyebabnya? Ya, pertama penyebab yang paling pertama adalah kurangnya pengawasan, Pak Cek. Karena kan kita kan negara hukum, otomatis banyak pemimpin, banyak DPR, banyak MPR dan pemimpin di bagian balik ya, dari yang tertinggi maupun sampai yang ke dari pusat maupun sampai yang ke daerah-daerah yang susah dijangkau, pasti semua punya pemimpin. Yang pertama itu karena susahnya atau kurangnya pengawasan dari KPK itu ya, dari KPK. Yang kedua, tadi seperti saudara Jenika mengatakan bahwa tidak ada rasa cukup, merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dimiliki, maunya ada terus gitu lah. Yang ketiga, kenapa? Karena mereka punya pola pikir yang memikirkan bahwa itu yang mereka kerjakan, itu yang mereka lakukan, apa yang mereka, misalnya kalau makan uang negara kan di dalam pikirannya mereka itu tidak akan ketahuan, tapi tanpa mereka ketahui bahwa sepintar-pintarnya engkau menyembunyikan bangkai pasti akan ketahuan juga, walaupun itu sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun yang akan datang itu akan terbukti. Mungkin itu saya dari saya, Pak Jati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapat yang dari saudara mungkin boleh jelaskan pendapat mengenai korupsi di Indonesia ini. Ya, seperti jawaban saudara Feby dan juga Jenika, bahwa memang korupsi di Indonesia ini tidak bisa diselesaikan lagi, begitu tidak bisa diatasi lagi karena memang sudah begitu banyak, sudah begitu besar kasus-kasusnya, bahkan jumlah korupsinya pun bukan miliaran lagi tapi triliunan, ratusan dan lain sebagainya. Karena itu ya seperti jawaban Feby dan juga Jenika, sebenarnya akarnya itu memang karena kita makan dan manusianya udah tamak, ditambah lagi dengan hukum yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya di Indonesia. Negara hukum tapi hukumnya tidak ada bagi mereka yang terlibat dalam korupsi. Sehingga untuk kalau kita mau Indonesia ini melihat supaya Indonesia ini maju terbebas dari korupsi dalam hal ini, maka mungkin usulannya adalah pendidikan bagaimana mengajarkan anak-anak bangsa
kita yang masih muda ini untuk memiliki rasa cukup seperti itu. Karena dengan rasa cukup itulah kita akan cukup dengan apa yang kita miliki, tidak menginginkan yang lebih lagi. Dan juga mungkin hukum yang harus ditegakkan di bangsa kita ini. Tanpa memandang bulu, mungkin hukumnya dipertegas, hukumnya diperlakukan seadil-adilnya tanpa memandang bulu bagi mereka. Oh, begitu. Jadi kalau kita mau kasih kesimpulan berarti terjadinya penyebab korupsi di Indonesia ini dari pertama adanya mereka tidak mau rasa cukup dengan apa yang mereka miliki, dan yang kedua kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan, hukum yang kurang tegas. Dan yang ketiga saran dari saudara Manggini harus ada pendidikan yang bisa mengajar untuk memiliki rasa cukup. Ya, supaya kedepannya pemimpin-pemimpin yang dalam proses ini boleh menjadi pemimpin yang tidak seperti pemimpin-pemimpin yang sekarang. Oke, terima kasih untuk saudara Manggi, saudara Jeneka, dan saudari Febiati Pandulembah.